kesempatan buat bertemu di Zoom ini. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Sekarang kita akan mengikuti bincang-bincang remaja ini dengan tema Hati Anak. Sebelumnya kita minta Kak Christine untuk berdoa. Terima kasih. Terima kasih Edi. Mari adik-adik kita akan masuk di dalam perbincangan kita sore hari ini. Kita menyatukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang sore hari ini Tuhan, bersyukur untuk segala kebaikan, kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau hari ini Tuhan kami boleh berkumpul, kami rindu Tuhan, boleh sharing, kami boleh berbagi, dan biarlah kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah perbincangan kami pada sore hari ini. Engkau memberkati setiap kami dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kami bersyukur untuk Bapak Pendeta Heri yang boleh ada bersama dengan kami, yang akan membimbing kami sore hari ini, juga untuk setiap adik-adik yang sudah mempersiapkan diri. Biarlah Tuhan perbincangan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, dan juga untuk setiap orang yang menontonnya sore hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Kris sudah berdoa buat kita pada sore hari ini. Ya, untuk hari ini kita bentuknya agak lain ya. Ibadahnya interaktif, kita akan bincang-bincang dan tidak seperti biasanya, ini sesuatu yang luar biasa. Jarang-jarang nih Pak ada tamu Pak Gembala bersama dengan kita. Iya, teman-teman, ya hari ini kita akan melakukan bincang-bincang dengan tema hati anak ketika rasa hormatku terganggu. Nah, ini kelihatannya temanya menarik ini. Bakal banyak orang yang
bakal curhat kelihatannya ya. Ya, puji Tuhan. Eh, hari ini kita ada Bapak Heru Tribudianto. Panggilnya Bapak, Om atau Kakak ya? Selamat sore Pak Heru. Oh Pak D, ya Pak D. Ya, ya Pak D, selamat sore. Apa kabar Pak D? Baik, ya. Senang. Ya, ini rasanya kita seperti 20-30 tahun yang lalu Pak D, bersama anak-anak muda nih. Iya, betul. Ya, Pak Heru nanti akan sebagai narasumber kita yang akan membahas masalah hati kita, hati anak. Ya, ini hubungannya nanti dengan orang tua. Ya pastinya Pak Heru sudah lama berkecimpung memimpin remaja, kelas remaja, membuat kurikulum, bahkan aktif di pelayanan pemulihan. Nah, juga nanti ada 4 orang yang akan bersama kita untuk kita tanya-tanya sebagai tersangka. Ya, ya, ya. Yang pertama, ya ada ini juga jarang nongol juga sebenarnya di pertemuan ini. Ada Kakak Mima. Halo Kakak Mima. Halo. Ya, Kak Mima sekarang kuliah ya di sekolah Gunadarma. Gunadarma. Oke, ya. Puji Tuhan, Kak Mima sekarang bisa join kita. Nanti juga kita tanya-tanya. Iya. Kemudian ada lagi Lean, ya. Halo Lean. Halo, Lean sekarang kelas berapa ya Lean? kelas 2 SMA. SMA. SMA itu berarti kelas 11 ya? Iya. Oke. Ya, karena kadang-kadang bahasanya beda gitu. Kelas 2 atau kelas 9, kelas 10, 11 gitu ya. Ya. Kemudian kita ada Vano. Hai Vano. How are you Vano? Halo, baik Om. Ya. Vano juga sekarang kelas berapa? Kelas 1 ya? Iya, kelas 10. Kelas 10 ya kan? Iya. Aku nyebutnya kelas 1, dia kelas 10. Tadi Lian nyebutnya kelas 2, ternyata kelas 11. Ya, oke. Nah, ini ada terakhir nih, ada tamu dari Korea nih. Ya. Cleopas. Ya. Halo semua. Saya nggak tahu nih Cleopas ini sebenarnya kelas berapa ini. Kelas berapa Cleopas? Aku sekarang kelas 11, 2 SMA. Oke, iya. Oke, kita berarti Ada satu berenam lagi akan- tuh Om Anton, Rafa. Oh iya, Adik. iya. Kita satu lagi. Bang Rafael. Halo Rafa. Rafa, suaramu mana? Di unmute dulu, Rafa. Rafa ini sekarang juga kelas 2 ya? Ya, Wah, enggak. Hah? Halo? ya, halo. Kedengeran. Ya, Rafa kelas 2 sekarang Rafa ya? Ya, kelas 2. Ya, mantap. Oke. Ya. Oke, kita sudah berkenalan, walaupun sudah kenal. Nah, kita akan segera mulai. Pak Heru, setiap anak itu lahirkan pasti ada ayah dan ibunya, ya kan? Pasti ada ikatan batin antara mereka ya. Nah, ketika hubungan ayah dan ibu itu terganggu, pasti akan terdampak ya dengan hubungan dengan anaknya ya Pak. Sangat pasti sekali, sebab hubungan yang terpenting dalam kehidupan setiap orang itu pertama itu ayah dan ibu. Jadi ada hidup kita itu ada 3 hubungan yang sangat penting ya. Yang pertama
itu dengan Tuhan sebenarnya. Yang pertama dengan Tuhan, yang kedua dengan diri sendiri, dan yang ketiga dengan orang lain. Orang lain yang paling penting dalam hidup kita itu adalah ayah ibu kita. Makanya itu ada ikatan batin yang khusus yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga, oleh siapapun juga. Jadi kalau hubungan kita dengan ayah dan ibu baik, itu pasti kita sangat bahagia. Tetapi kalau terganggu, ada masalah, kita jadi nggak bahagia, pasti jadi galau gitu. Karena ikatan batin yang paling kuat itu adalah hubungan anak dan orang tua. Gitu. Ya, makanya ini bagian yang sangat penting sekali. Perjalanan kita, ini kalian yang anak-anak remaja ya, itu bagaimana hubungan kalian dengan ayah ibu dan dengan Tuhan, itu akan mempengaruhi bagaimana kalian melihat diri sendiri. Nah, kalau akhirnya hubungan dengan diri sendiri itu juga bermasalah, nanti kalian akan mengalami kesulitan dalam perjalanan hidup. Dan sulit untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini. Serta arti hidup itu juga jadi kabur. Makanya ini sangat penting sekali. Bincang-bincang kita sore hari ini kalau kita bisa sharingkan sangat baik sekali ya. Menarik sekali ya, kalau kebahagiaan kita itu salah satunya juga ditentukan dari bagaimana hubungan kita dengan Tuhan pastinya, yang kedua dengan orang tua kita ya. Iya, betul. Bagus ya. Pak Heru, kalau dari Alkitab sendiri apa yang bisa kita pelajari ya? Maksudnya ada ayat tertentu atau sesuatu yang mendasari hal ini itu, Pak? Sebenarnya banyak ya, tapi kalau yang paling penting lah ya, saya bacakan misalnya di Efesus 6 ayat 1-4. Di sana dikatakan begini ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi ini. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dari ayat ini jelas sekali kan tadi. Jadi kebahagiaan setiap orang itu sangat terkait bagaimana sikapnya terhadap orang tua. Bahkan masa depannya itu juga sangat terkait sekali. Jadi dari ayat ini ya secara ringkas kita bisa simpulkan begini. Tugas utama orang tua itu adalah mendidik anaknya di jalan Tuhan. Kalau tadi di situ disebutkan kan di dalam didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Itu tugas utama orang tua. Sementara tugas utama seorang anak itu adalah hormatilah orang tuamu. Karena kenapa demikian? Karena kalau orang tua tidak melakukan tugasnya, misalnya orang tua hanya kasih kalian uang, kasih kalian fasilitas, tapi kalau orang tua tidak mengajarkan, tidak mendidik kita di dalam ajaran dan nasihat Tuhan, kita akan salah jalan. Kita tidak tahu batas-batas dalam hidup ini, kita menjadi hidup kita nanti keluar dari jalannya Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, bahwa kita punya masa depan yang cerah dan bahagia, itu tidak sampai di sana. Karena orang tua tidak mendidik dalam ajaran dan nasihat Tuhan di jalannya Tuhan. Demikian juga anak. Kalau anak tidak menghormati orang tuanya, maka sehebat apapun orang tua itu tidak bisa mendidik dengan baik. Karena misalnya di sekolah aja lah ya, kalau kita punya guru hebat, tapi murid-murid tidak menghargainya, maka kehebatan guru itu tidak akan pernah bisa dilakukan dengan baik, karena murid-muridnya tidak menghormati. Jadi dua pihak ya, orang tua mendidik anak di jalan Tuhan, anak menghormati orang tuanya. Nah, kalau dua-duanya ini akhirnya dilakukan, maka apa yang dikatakan Tuhan pasti tergenapi. Masa depan yang cerah, penuh harapan, kehidupan bahagia, umur panjang, itu pasti
bisa dinikmati. Ya, puji Tuhan. Ya, bagi orang tua yang hadir, yang nonton, ya, didiklah anakmu dalam jalan Tuhan. Dan bagi kalian-kalian ini, tugas kita apa tadi? Menghormati ya, supaya kita berhasil, supaya kita bahagia. Nah, Pak Heru, tapi problemnya kan ada banyak anak-anak yang mungkin ada masalah ya menghormati orang tuanya. Seperti tema kita, ketika saat rasa hormatku terganggu. Nah, mungkin dalam orang tua mendidik itu ada proses yang membuat mereka nggak enak hati gitu. Oh iya pasti ya. Jadi kita harus sadar ya bahwa tidak ada satu orang pun sempurna di dunia ini, termasuk orang tua. Tidak ada manusia sempurna. Demikian juga tidak ada orang tua yang sempurna. Karena tidak ada orang tua yang sempurna, pasti mereka pernah buat kesalahan, pasti mereka punya banyak kelemahan. Karena mereka itu tidak sempurna kan, ada kesalahannya, ada kekurangannya, pasti itu bisa jadi mengganggu anak untuk menghormati. Karena ketika buat kesalahan, mungkin orang tuanya nggak menyadari dia salah, tapi masih membenarkan dirinya. Karena mungkin orang tua kan, biasanya kan orang merasa lebih tua, punya posisi, begitu itu ngaku salah kan lebih sulit, gitu ya. Nah, itu bisa jadi mengganggu hati anak-anaknya, mungkin jadi kurang hormat karena orang tuanya selalu cari pembenaran ketika dia buat kesalahan. Apalagi mungkin bukan sekedar kelemahan atau kesalahan, orang tuanya tidak bertanggung jawab. Nah, ini akan sulit sekali, ini akan mengganggu hati bagi anaknya untuk bisa menghormati kalau melihat orang tuanya nggak tanggung jawab, dia punya kesalahan atau dia lakukan sesuatu yang keliru tetapi selalu cari pembenaran, bela diri, misalnya begitu. Nah, itu mengurangi, akan mengganggu hati anaknya untuk bisa menghormati orang tuanya dengan baik. Oke. Ya, ini menarik ini. Saya mau lempar dulu ke teman-teman tuh. Apakah sekarang tema ini cocok nih, bukan cocok, mengena nih. Wah, ini aku banget nih. Rasa hormatku terganggu gara-gara orang tuaku. Ini saya mesti pilih nih, saya mau tanya siapa ya nih. Ini saya mau cap cip dalam kuncup nih. Saya pilih. Oke, karena tadi yang pertama saya panggil tuh Mima, saya mau nanya Mima, gimana? Dalam proses ini kan dari kecil sampai gede ini, ada punya ketika rasa hormatmu itu terganggu kepada papa mamamu gitu. Dan kira-kira apa itu yang menyebabkan hal itu, Mima? Apa ya? Apa ya? Paling kalau misalkan mama mama negur aku tapi mamanya juga lagi bete. Jadi kan kayak misal aku salah, tapi mama lagi bete jadi negurnya juga sambil marah-marah gitu. Jadi ya mungkin itu. Jadi kalau ditegur tapi cara negurnya juga bikin bete ya? Iya. Oke. Ini cewek tadi ini. Nah, sekarang siapa ya? Vano. Ya, Vano. Ya, Kapan kira-kira rasa hormatmu terhadap orang tua terganggu tuh, Vano? pada saat kalau misalnya mama ada masalah terus gue pengen, emang ada apa sih mah? Kamu mau tahu aja, anak kecil juga. Kayak umur aku dikit lagi udah punya KTP, masih aja dibilang anak kecil. Betul juga ya. Ya. Oke. Jadi kalau Mima itu dari cara menegurnya. Ini kalau dari Vano tadi, bagaimana orang tua menganggap kita masih kecil terus ya, gitu. Iya, Vano ya. Iya. Nah, Pak Heru, ini kan jadi problem tuh ketika sebenarnya tugas orang tua mendidik. Ya, kita tahulah orang tua nggak sempurna. Dan tugas anak itu kan untuk menghormati. Ketika dalam proses mendidik itu cara mereka itu kadang-kadang salah, itu kan kadang-kadang menimbulkan
itu ya apa bete gitu ya, negur mereka salah, terus mereka selalu menganggap kita masih bayi, masih anak kecil gitu kan, kadang-kadang juga membuat kita menjadi kok kita saya udah tua kali, membuat anak-anak itu jadi eh, ini gimana sih papa malah, gimana Pak Heru? Disitulah setiap orang tua itu selalu menyadari ketidaksempurnaan tadi, ya, karena tidak sempurna pasti kan punya kelemahan, pernah buat salah. Jadi yang terjadi tadi yang dialami Mima dan Vano tadi banyak dialami sih oleh banyak orang, banyak anak-anak remaja. Masuk Padi dulu masa remaja juga ngalami lah begitu, karena orang tua pasti ada juga kadang-kadang nggak pas cara negurnya begitu ya. Kalau itu supaya itu tidak terjadi, orang tua memang harus mau belajar. Jadi orang tua itu tidak pernah lulus. Makanya sebenarnya permasalahan kalau dari sisi orang tua tadi kebiasaan untuk selalu membenarkan dirinya itu yang harus dikurangi. Ya, kalau bisa jangan kalau memang salah begitu ya. Dan yang kedua, orang tua memang harus selalu mau belajar jadi orang tua yang lebih baik. Jangan mau menang-menangnya sendiri dan merasa benar. Yang berikutnya orang tua harus mau berubah. Ini dari sisi orang tua ya. Ya, dari sisi orang tua harus mau berubah, termasuk berubah cara menegur, cara menasehati. Ini yang Pak Adi cerita dulu ini membela yang anak-anak remaja dulu nih. Gitu ya, para orang tua yang lihat Beri gitu kita ya. dibela. Jadi jangan merasa selalu benar, selalu membela diri, enggak. Kita semua enggak sempurna, makanya harus selalu mau belajar, mau berubah gitu ya. Mau berlatih lagi. Tetapi dari sisi anak juga harus sadar juga, seperti kalian juga enggak sempurna. Ingat, kalian itu lahir, Tuhan berikan orang tua, itu kalian enggak bisa pilih. Siapa yang jadi orang tua kalian? Berarti kan ketetapan Tuhan. Kalau Tuhan yang tetapkan, pasti ada sesuatu yang baik yang memang itu pas untuk kalian. Makanya kalau misalnya ada orang tua yang kebetulan, tadi misalnya Mama lagi bete, Mima buat salah, ditegurnya jadi reaksi. Ketika reaksi kan sebenarnya dia sadar dia salah, gitu kan? Padahal dia sadar. Tetapi karena Mama menegurnya dalam keadaan emosinya lagi agak nggak agak terganggu gitu karena lagi mungkin pekerjaan lagi sangat banyak misalnya gitu kan, stres dengan pekerjaan, ya mungkin reaksi itu bisa aja langsung muncul gitu ya, tetapi tidak boleh terlalu lama tuh. Kalau sudah mulai emosinya reda, suasananya enak gitu ya harus ngomong. Ya, Mima ya. bilang sama Mah, tadi itu aku sebenarnya salah, betul, aku bisa terimalah ditegur. Tetapi cara Mama itu loh, gitu kan. Mama kalau suasananya lagi hatinya sudah enak. Tetapi kalau anaknya reaksinya buruk, wah mamanya pasti tambah marah tuh. Ya kan, anak dilahirkan dari bayi diurus, jawabannya seperti itu. Itu apalagi mamanya lagi bete, lagi emosinya lagi nggak stabil, lah itu jadi tambah marah. Jadi kadang-kadang konflik orang tua dan anak begitu kan tidak terlalu serius sebenarnya. Cuma kadang-kadang suasana hati yang lagi nggak enak. Vano kan juga begitu juga lah. Mamanya berarti harus belajar bahwa anak kita itu bertumbuh. Karena anak kita bertumbuh, tidak boleh kita memperlakukan sepertinya anak kita masih kecil terus. Dianggap nggak tahu apa-apa, dianggap bodoh terus, dianggap nggak bisa apa-apa. Tidak, anak kalau sudah semakin bertumbuh, itu orang tua harus belajar untuk melepaskan, mempercayai gitu ya. Nah, itu kan tadi proses berubah orang tua. Tapi Vano juga perlu tanya. Itu yang penting ya Vano ya, jangan emosi juga gitu.
jangan emosi. Mama, aku hanya pengen tahu sih, siapa tahu aku bisa jadi teman mama diskusi. Gitu, Vano, ya. Kita Karena bisa kan gede, diskusi. udah mau punya KTP ya Vano ya. Udah mau punya KTP loh aku. Itu jadi aku kan bukan Iya. anak kecil lagi. Pengen tahu, bolehlah gitu. Yang Oke, penting gitu ya. oke. Ini saya mau ke teman-teman yang lain deh. Rafa, kira-kira dari pengalamanmu selama ini, hal apa yang membuat kamu menjadi kecewa, marah, atau kehilangan rasa hormat pada papa mama? Kalau dari pengalaman sih udah nggak ada sih, karena udah waktu itu juga udah saling bertukar pikiran sama orang tua, saling apa namanya, kasih tahu apa hal yang salah. Jadi untuk hal-hal seperti sih udah hilang sih Om. Jadi udah lepas lah gitu antara orang tua. Tapi pernah ya rasa jengkel Ya papa pernah, sama. tapi udah saya lupain Om. Soalnya kalau diingat lagi nanti bahaya. Oh, iya. Kalau Lean gimana Lean? Kelihatannya Lean anaknya ini ya, nggak pernah konflik sama papa mama ya, anteng aja gitu ya. Gimana? Kalau aku sih pernah sama mama. Ini kayak tadi sih. Jadi lagi bad mood. Kayak apa tadi? Kayak Mina tadi. Oke. Mirip gitu. Jadi kalau misalnya lagi bad mood, entah akunya atau mamanya, terus ngobrol, jadinya apa ya? Ngobrolnya jadi marah-marah gitu. Ada emosi gitu. Emosi ya. Sampai banting pintu nggak kan? Keo, ya hampir mirip sebenarnya. Maksudnya pengalaman-pengalaman dari Mima, Vano itu apakah juga pernah terjadi sama Keo? Ya. Secara Keo kan homeschooling ya, berarti kan hampir 24/7 itu sama papa mama terus itu. Kelihatannya konfliknya semakin tinggi deh. Iya, pasti pernah ngerasa kesel sama papa mama. Biasanya kadang-kadang yang bikin kesel itu kalau misalnya orang tua suka sok tahu masalah anaknya. Lagi kan tren-tren sekarang gitu, misalnya ngelakuin sesuatu atau apa, terus kadang-kadang, udah nggak usah. Terus kita kan, "Oh, kenapa? Udah nggak usah. Terus kayak kita kadang-kadang nggak dijelasin. Ya. Ini juga jadi fenomena yang tersendiri ya. Maksudnya dengan informasi yang begitu tinggi yang didapat anak-anak sekarang itu, jadi mereka kan punya banyak database gitu. Dan orang tua kalau nggak ngikutin kadang-kadang jadinya gitu ya. Jadinya udah nggak usah, tapi nggak dijelasin kenapa. Itu yang bikin jengkel ya. Iya, biasa juga. Kadang-kadang, tapi sekarang udah berkurang puji Tuhan orang tuanya. Orang tuanya, Orang tuanya berkurang atau haleluya. Orang tuanya udah lebih belajar lebih lagi. Iya. Tapi ini ya memang harus dua pihak ya Pak D ya. Jadi orang tua juga harus bisa mengikuti zamannya anak-anak ini, dan anak-anak juga bisa memahami orang tuanya. Karena kalau salah satu tidak mau berkembang juga akan jadi problem juga ya. ya pasti ya, namanya hubungan itu pasti dua pihak. Pasti dua pihak. Jadi relasi orang tua dan anak itu kan lebih banyak konfliknya begitu, perbedaan, ada gap generasi. Lalu perbedaan nilai-nilai hidup begitu. Kadang-kadang itu tidak tersambung dengan baik. Ketika itu jembatannya nggak terbangun dengan baik, ya hubungan jadi ada konflik, ada ketegangan, anak merasa tidak dipahami, orang tua merasa tidak dihormati. Itu kalau itu terjadi kan hubungannya jadi nggak baik. Jadi kalau ini terjadi terus, ya anak-anak akhirnya mungkin nggak tahu, kalian mungkin jadi nggak betah di rumah kali ya. Kalau hubungan dengan orang tua nggak nyaman begitu, bawaannya pengen keluar rumah gitu. Ya, Biasanya kecenderungan kan begitu. Ya sekarang nggak bisa Pak, karena kan sekolah online. Jadi nggak ada tempat pelarian.
Dulu kalau Waria. zaman-zaman masih offline gitu kan, wah, ore sekolah seneng karena, aduh, aku selama 6-7 jam nggak akan ketemu bapak, mama. Tapi tidak berlaku buat Keong kelihatannya. Iya, iya. Ya, ya. Itu memang dua pihak. Makanya para orang tua juga mesti kembali harus selalu menyadari ketidaksempurnaannya, dia harus sadar dia punya kelemahan, kekurangan, termasuk cara-cara komunikasi dengan anak pun kadang-kadang juga salah. Bahkan ada niat untuk berbagi kebenaran, menanamkan nilai-nilai yang baik dalam hidup anak pun kadang-kadang tidak sampai karena caranya nggak pas dengan anak-anak gitu kan, nggak ditangkap, tidak sesuai dengan dunianya anak-anak begitu. Tapi anak-anak juga harus mengerti juga orang tua kalian itu tumbuh bukan di zaman kalian seperti sekarang. Jadi walaupun mungkin banyak tahu tentang dunia kekinian, tetapi tetap aja itu kalian punya dunia yang sebagian misteri bagi orang tua. Komunikasi makanya sering nggak nyambung gitu ya, karena kalian punya banyak misteri itu. Bagi orang tua, anak-anak remaja begini punya banyak misteri. Jadi kalau kalian bilangnya deket dengan orang tua pun tetap aja itu rahasianya masih banyak tuh. Benar nggak? Ada banyak yang di Dia tadi karena yang mungkin senyum ya itu ya, banyak rahasia. iya, karena mungkin itu tadi takut disalahpahami, gitu ya, takut papa mama nggak bisa mengerti apa yang aku maksud, misalnya gitu kan. Apalagi kalau itu sesuatu yang kalian mungkin lihat itu papa mama nggak suka. Nah, itu bisa aja itu terjadi ya. Tetapi itu tidak jadi alasan kalian biarkan hubungan berjarak terus dengan orang tua. Kembali pada saat kalian ada kesempatan ngobrol baik-baik gitu, suasananya enak gitulah ya, bisa bisa ngobrol dengan enak, suasananya nggak ada emosi-emosi gitu ya, emosinya stabil, baik, positif gitu. Kalian mesti ngomong tuh. Kalian harus ngomong hal-hal yang kalian nggak pas, merasa nggak pas dari yang disampaikan orang tua. Tetapi ingat, tetap ada rasa hormat. Rasa hormat itu nggak boleh hilang. Makanya cara bicara dengan orang tua dan dengan teman itu berbeda sikapnya. Kalau cara kalian ngomong dengan orang tua juga seperti dengan teman, orang tua kalian merasa nggak dihormati, akhirnya konflik lagi. Jadi harus ngobrol banyak dengan papa mama kalau ada hal-hal yang nggak itu ya. Jadi merasa nggak dipahami itu seperti apa, gitu ya. Ya, oke, oke, oke. Ngobrol sama papa mamamu banyak ya. Jangan ngobrol sama apa opa-opa Korea. Iya, oke. Ya saya mau ya teman-teman yang lain yang ngikutin lewat Zoom, kalau mau ada pertanyaan bisa chatting lewat chat, atau sebenarnya ini udah ada beberapa yang kemarin masuk nih Pak Heru nih. Nah ini apakah ini saya mau tunjukkan ke teman-teman dulu deh. Apakah anak harus terbuka sepenuhnya pada orang tua? Nah, Mima, gimana? Apakah anak harus terbuka sepenuhnya kepada orang tua? Menurutmu gimana? Yang dimaksud sepenuhnya apa dulu ya? Nggak Kalau tahu nih misalnya pertanyaannya. Nah, saya mau minta ya, pendapatnya Mima dulu deh Pak De. Mima dulu deh. ya, Menurut sebagai anak itu gimana? karena paling gede kan ini ya. Iya. Ya. Harus sih, soalnya apalagi kadang kalau misalkan ada sesuatu yang ngeganggu kita kayak kecil aja gitu, mungkin kita nggak terlalu ngerasa ngeganggu ya, tapi tetap aja kan kita mungkin ada masalah-masalah kecil kayak gitu yang kita nggak sadarin sebenarnya itu adalah sebuah masalah. Kalau misalkan kita sering ngobrol, sering terbuka, bahkan lebih enak sih gitu. Jadi terbuka harus. Harus ya. Oke. Ya. Mima jawabnya harus. Oke. Aku ke ini dulu deh, ke Rafa. Rafa, apakah anak harus terbuka sepenuhnya kepada orang tua? Ini
Kalau terbuka sebenarnya sama orang tua sih kayaknya harus ya Om, biar nanti nggak ada hal-hal yang disembunyikan gitu lah. Jadi kayak hatinya tuh lega terhadap orang tuanya. Ada Jadi yang harus ya. berbeda pendapat dengan Mima sama Rafa nggak? Enggak, gitu ada nggak? Beda boleh kok. Beda boleh, Namanya ini nggak. ngobrol kan. Kalau kalian harus terbuka kalian. Kayaknya seharusnya terbuka karena kan orang tua itu kan udah ada pengalaman, jadi setidaknya ada masukan gitu. Yang terbaik yang mana gitu. Kantor nih harus terbukanya. Ya. Cuman untuk praktek terbukanya itu kadang-kadang ini ya agak berat ya untuk terbuka pada, lebih baik terbuka kepada orang tua ada kepada teman yang lain ya. Enaknya gimana? Kil, lebih baik terbuka sama orang tua atau ke orang lain? Atau pertanyaan dibalik, kalian lebih lebih bisa ngobrol nyambung dari dengan orang tua atau dengan teman? Kil. Kalau nyambung dengan orang tua atau temen mungkin tergantung topiknya ya. Maksudnya ada beberapa hal yang pasti kita lebih terbuka sama orang tua untuk nanya pendapat, nanya advice, nanya gimana sih harus ngelakuin ini, karena kan mereka udah pasti ngelewatin duluan. Tapi mungkin ada beberapa hal yang kita kadang-kadang lebih gampang ngomongnya ke temen karena lebih relate satu sama lain di kehidupannya. Oh sama, mirip-mirip gitu. Jadi kalau menurut aku Tergantung apa topiknya atau sesuatu ya. iya Tapi kalau harus tergantung. jujur, kalau terbuka kepada orang tua, kamu setuju itu? Setuju kalau harus terbuka ke orang tua, karena kan mereka yang tahu terbaik untuk kita. Tapi nggak salah juga Pak di kita ada teman yang bisa jadi tempat kita untuk ngobrol itu. Nggak salah ya, nggak salah. Tergantung itu temannya seperti apa ya. Intinya gini ya, yang pertama, kenapa kita memang harus harus belajar. Kalian harus belajar bisa terbuka dengan orang tua. Yang pertama, orang tua itu yang ketika kalian lahir itu yang dipercaya Tuhan untuk kehidupan kalian. Jadi orang yang paling bertanggung jawab dengan hidup kalian itu Tuhan percayakan kepada orang tua. Itu pertama. Jadi kepada siapa kita bisa mempercayakan hidup kita? Ya kepada orang yang diberi tanggung jawab Tuhan, yang bertanggung jawab dalam hidup kita. Orang lain kan enggak. Orang lain enggak. Ya. Yang kedua, orang tua itu yang juga dipercayai Tuhan untuk mengarahkan hidup Anda, hidup kalian di jalan Tuhan. Jadi nasihat-nasihatnya itu pasti lebih ke arah kebaikan, walaupun mungkin dengan bahasa yang kadang-kadang nggak pas untuk kalian, suasana yang nggak pas, atau mungkin kalian nggak ngerti gitu, ya itu kan itu bicara kelemahan ya. Tetapi tidak ada orang tua yang benar-benar ada maksud jahat terhadap anaknya. Ada sih, cuma itu sedikit sekali ya. Tetapi sebagian orang tua menginginkan yang terbaik untuk kalian. Makanya pasti nasihatnya, arahannya pasti itu sesuatu yang baik untuk kalian. Mungkin caranya saja yang nggak cocok dengan kalian. Paling hanya di situ kan. Dan yang ketiga, siapa orang yang paling mengasihi kalian? Yang selalu siap sedia. Bahkan ketika kalian sakit, siapa yang tanggung jawab bahkan sampai tidak tidur untuk menjaga. Ketika dia nggak punya duit, dia berjuang luar biasa supaya bisa bawa kalian ke rumah sakit. Siapa yang memikirkan bagaimana kalian punya masa depan? Upaya luar biasa kalian bisa dapat pendidikan yang baik. Dalam keterbatasan siapa yang berjuang? Yang memikirkan itu adalah orang tua. Nah, orang yang paling penting dalam hidup kita itu harus orang pertama yang kita percayai. Makanya harus belajar terbuka. Belajar terbuka dengan orang tua. Mungkin orang tua kita dalam beberapa hal kita anggap nggak terlalu memahami situasi kita.
tetapi hatinya sungguh-sungguh mengasihi kita. Ketika dia berdoa dengan hatinya. Nah, itu dijawab Tuhan tuh. Ya, Menarik. jadi itu alasannya tuh. Ya. Belajar terbuka ini ya. Berarti ada apa sesuatu proses ya mungkin dari sesuatu yang low menjadi sesuatu yang menjadi semakin hari semakin besar keterbukaannya. Jadi nggak serta-merta langsung bisa apa? Mungkin nggak langsung bisa terbuka seluruhnya, tapi ada proses di situ. Oke. Teman-teman, saya berikan kesempatan nih, mumpung ada Pak Deru, kalau kalian mau tanya sesuatu, ya hubungannya dengan ini, langsung ngomong ke Pak, ngomong di forum ini. Aku juga mau lihat ini chat-chat yang masuk nih, apa yang mau tak bacain dulu. Ada yang mau tanya dulu ke Pak Deru nggak? Khusus yang berlima boleh langsung ya. Yang lain Khusus nanti yang berlima boleh langsung nih. Aku tak liatin yang itu dulu. Ini yang mana yang mau tanya? Ini Pak Denny ada nih. Kenapa orang tua sering kali ikut campur berlebihan dalam apa yang harus dilakukan anak, sehingga anak sering kali nggak bisa jadi dirinya sendiri. Nah, orang tua itu kan mengasihi ya. Kasih itu kadang-kadang kan ada dorongan untuk melindungi. Itu tadi, kadang-kadang nggak sadar orang tuanya bahwa anaknya sudah mulai sebentar lagi punya KTP. Sementara anaknya sudah dewasa. Tetapi hati orang tua itu kadang-kadang masih aja melihat anaknya itu kecil gitu ya. Itu alasannya pasti bukan alasan yang buruk. Tetapi itu mungkin dorongannya itu tadi. Masih melihat anaknya itu masih kecil gitu. Keinginan untuk mengasihi dan melindungi itu jadi berlebihan. Padahal kalau anak semakin dewasa itu kan semakin bisa punya pikiran pertimbangan-pertimbangan yang baik kan. Tidak semuanya harus diurus. Mestinya kan begitu kan. Kalian pasti nggak suka kalau sudah dewasa semua diurus papa mama. Bukannya senang tetapi kan terganggu. Iya kan? Diperlakukan kayak anak kecil. Itu sebenarnya di situ. Makanya kembali sebagai anak ngobrol. Jadi hal-hal yang nggak pas begitu nggak salah diobrolin dengan orang tua. Ini pumpung papa mama kan juga banyak yang lihat nih. Jadi papa mama kalau anak-anaknya pengen ngobrol yang serius, ingin curhat, jangan langsung aku sudah tahu atau udahlah kamu dengar papa mama yang paling tahu papa mama. Tidak, beri kesempatan untuk cerita. Sebab salah satu peranan orang tua itu penasehat bagi anaknya, memberi arah. Itu ya. Oke, ini ya, mumpung papa mama banyak yang lihat nih. Ayo, siapa lagi yang mau nanya atau curhat Pak D? Ayo. Aku mau nanya Pak. Iya. Kalau ada masalah atau pergumulan atau pertanyaan, apakah harus langsung nanya ke orang tua dulu atau misalnya boleh ke mentor yang lain? Masalah terkait apa maksudnya? Macam-macam sih Pak. Misalnya masalah di Masalah pacaran. ya misalnya keuangan, ke pacaran, pertemanan, sekolah, kerja, masa depan. Sebenarnya dua-duanya boleh. Kalau soal dengan siapa dulu itu lihat situasi dan kondisi gitu ya. Kadang-kadang kan kita pengen sharing ini. Oh ternyata papa mama lagi banyak urusan kerjaan, gak ada waktu. Dengan teman, dengan yang penting ya, kalau dengan orang lain kita tahu orang yang nanti pertimbangannya positif untuk kita. Apalagi kalau itu pembimbing rohani sangat baik. Kalau itu orang yang bisa jadi mentor bagi kita sangat baik gitu ya. Tetapi setelah itu ketika kesempatannya ada, tetap sharing dengan orang tua. Karena orang tualah yang dipakai Tuhan untuk melindungi perjalanan kalian ke masa depan. Jadi kalau soal siapa dulu tergantung situasi ya.
tergantung situasi, gitu ya. Tergantung situasi, ya. Yang penting jangan ditinggalkan orang tua nih. Untuk minta pertimbangan orang tua itu jangan sampai diabaikan. Apalagi kalau itu keputusan-keputusan penting dalam hidup kalian. Supaya orang tua kalian itu bisa mendoakan kalian. Doa orang tua terhadap kalian itu sangat didengar oleh Tuhan. Karena berkat untuk kehidupan kalian itu bukan melalui teman, tetapi melalui orang tua. Tuhan memberkati, Tuhan memimpin dan melindungi kalian itu melalui orang tua. Makanya jangan tinggalkan Ya, mereka. Sharing dengan teman, lalu curhat atau minta pertimbangan dengan yang lebih dewasa nggak ada masalah ya. Tetapi orang tua jangan ditinggalkan. Gitu ya. jangan ditinggal ya Keo ya. Oke, yang lain, Rafa mau nanya nggak? Enggak, Nggak. Halo? Enggak. Eh? Enggak. Nggak. Ini tinggal dua nih, Mima atau Lian nih. Lian tadi udah, nah, Mima berarti yang belum nih. Ayo, enggak. Kalau enggak ini Pak D. Nah, ini tadi udah. Oke. Ya ini nih. Kenapa orang tua Kenapa orang tua kadang selalu membandingkan eh, dengan zaman ketika orang tua kita. Padahal zaman remaja ini kan pasti jauh berbeda. Jadi orang tua kalau anaknya curhat pasti bandinginnya dengan waktu itu, waktu ya. Padahal zaman kita Dulu, itu gitu ya. dulu itu ya enggak, HP belum ada, drama Korea belum ada, gitu kan. Kalau dibanding-bandingin itu ini, kenapa ini jadi bikin bete nih? Itu sebenarnya kecenderungan semua orang ya. Semua orang itu pasti referensinya adalah pengalamannya. Kalian juga begitu. Makanya nggak nyambung kan? Misalnya papa bilang, waktu papa kecil, misalnya gitu ya, waktu papa kecil papa begini-gini. Oh, kalau aku nggak cocok lah, kalau aku begini-begini. Berarti kan sama sebenarnya. Referensinya adalah pengalaman hidupnya. Kenapa orang tua suka begitu? Karena memang itu pengalaman hidupnya. Memang nanti jadi kurang positif kalau itu menjadi sebuah standar yang harus dilakukan. Karena dulu papa kalau sekolah nggak pernah Pak diberi uang saku, selalu ada bekal, kamu juga harus seperti ini. Gitu. Nah, itu kan berarti sesuatu yang dipaksakan. Itu jadi membuat nggak positif ini, gitu ya. Tetapi kalau soal belajar dari masa lalu itu sebenarnya nggak apa-apa loh. Kalian sebagai anak-anak perlu bahkan Pak disarankan tuh sering-sering tuh tanya tuh papa mama dulu waktu seumur aku gimana ya, gitu ya. Gimana itu perlu, itu jadi pembelajaran hidup. Tetapi tidak harus sama karena pengalaman hidup kan nggak sama ya. Jadi referensinya gitu aja. Kalian misalnya ke misalnya ngunjungi nenek di kampung, pasti juga begitu. Nenek kalian makannya kalau makan misalnya begitu kan. Nenek-nenek di kampung makan semuanya makan apa aja pakai tangan. Bahkan Indomie rebus pun pakai tangan. Kalian pasti nggak gitu, Nek. Jijik itu masuk berkuah pakai tangan karena itu kan pengalaman kalian kan. Nenek kalian nggak pernah kenal sendok mungkin gitu kan. Misalnya gitu ya. Jadi semua orang itu punya kecenderungan begitu. Ya, ya. Kecenderungan untuk jadikan pengalamannya jadi referensi untuk persepsi yang dia akan sampaikan. Oke, ya mantap, mantap, mantap. Wih, nggak kerasa udah 1 jam nih. Gini, karena sudah hampir 1 jam ini. Jadi teman-teman, harapan kalian supaya kepada orang tua nih, masing-masing nih, nanti tak gilir nih, Mima, Vano, Keo, harapannya apa? Dengan
dengan tema ini nih? Misalnya nih, Pak, jangan ngomel-ngomel lagi deh. Nggak bisa gitu kali. Apa ada sesuatu yang ingin disampaikan ke orang tua? Papa, sudah lama nih tidak ngomel ke saya nih, tolong ngomelin saya. Ayo, mulai dari siapa? Keo atau Mima atau Lian? Nah, Mima yang senyum. Oke. Selalu saya beri kesempatan orang yang tertua. Ya, harapannya kan ini berarti orang tua pada nonton ya. Berarti Nanti kalau nggak nonton, aku berikan aku kasih linknya biar dia nonton. Khusus yang Iya. yang terakhir ini. Iya, soalnya kayaknya papa lagi Zoom juga, jadi mungkin papa nggak nonton ini. Gitu. Tenang aja, tenang aja. Ya, jadi supaya kita sama-sama belajar aja sih, biar apa ya, kita bisa kalau ngobrol antara orang tua sama anak tuh mungkin nggak terlalu banyak konflik kayak dulu, kayak gitu. Mungkin kita bisa saling ngerti lah, kayak gitu. Saling ngerti dong. Pak. Jadi ngobrolnya jangan di rumah, tapi di Starbucks gitu ya. Boleh, boleh. Oke. Rafa, apa harapanmu untuk kedua orang tuamu? Ya, kalau dari aku sih harapan untuk kedua orang tua ya paling ya hubungan antara orang tua dan anak bisa berhubung dengan baik lah, berjalan dengan baik dan tidak ada hal-hal atau konflik yang membuat kericuhan atau apalah gitu yang bisa memecah belah keluarga ini makin baik. Ya, tidak ada kericuan dan memecah belah persatuan bangsa dan negara ya, Rafa ya. Oke, Vano, harapanmu pada orang tua gimana? Ya, biar semakin sabar, semakin baik, Bu. Gitu lah. Makin sabar ya, kelihatan kamu diomelin terus ya sama orang tua. Ya, karena mama biasanya kalau misalnya taruh gelas, terus aku numpahin, aku yang disalahin. Terus kirain mama numpahin, ini kenapa gelas taruh sembarangan? Salah gitu. Jadi Salah lagi ya, salah. iya. Oke ya. Nanti Lian siapin ya terakhir nih nanti. Harapan untuk para orang tua itu mungkin supaya bisa punya komunikasi yang baik ya. Kayak di komunikasi misalnya harapan dan ekspektasi ke anaknya. Karena kan mungkin anak punya harapan dan ekspektasinya sendiri, punya rencananya sendiri, punya keinginan sendiri. Mungkin orang tua juga punya keinginan sama rencana sendiri untuk anaknya masing-masing gitu. Jadi bisa ketemu titik tengahnya, mungkin bisa nyari alternatif supaya dua-duanya enak gitu ngejalaninnya. Ini orang tuanya Kio dengerin ya. Oke. Saya bahagia sekali hari ini. Lian, oke. Harapanmu buat papa mama? Supaya lebih sabar, terus juga ngedukung apa yang anaknya lakuin gitu. Sabar, ngedukung. Oke. Nah, yes. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang anaknya ada di sini, tolong dengarkan. Nanti kalau kurang jelas, link YouTube-nya saya kirim ya, supaya lihat lagi. Oke, Pak Deru, sebagai penutup, konklusinya dari tadi itu kira-kira supaya ada hubungan yang baik atau supaya hati anak itu nggak terganggu rasa hormatnya itu singkat-singkat aja apa aja yang perlu dilakukan, Pak? Ya, untuk orang tua kembali saya mau berbagi, kita ini bukan orang yang maha sempurna aja enggak, apalagi maha sempurna. Jadi jangan menutup diri untuk mengakui bahwa ada kesalahan, ada kelemahan yang pernah kita lakukan, dan jangan juga males belajar untuk bisa jadi orang tua yang baik bagi anak-anak, termasuk pasti mau berubah, mau belajar, memulai yang baru, gitu ya. Lalu untuk anak-anak, pertama,
miliki sikap hati yang mau diajar dan dipimpin orang tua. Sebagai anak, kalian perlu memiliki sikap hati yang mau diajar dan dipimpin orang tua. Sebab kalau kalian nggak mau diajar dan dipimpin, maka itu sikap perlawanan seperti itu akan jadi konflik terus dengan orang tua. Tadi ingat, tugas utama orang tua adalah mendidik anaknya di jalan Tuhan. Tugas utama anak adalah menghormati orang tua. Gitu ya. Karena dari orang tualah kita mendapatkan berkat, mendapatkan pimpinan dan arah yang sudah direncanakan Tuhan bagi kalian. Kemudian yang kedua, jika ada masalah atau hal-hal yang menimbulkan konflik, sebaiknya dibicarakan dengan orang tua. Kalau mau bicara dengan orang tua, jangan pas kalian habis konflik, lagi tegang nih hubungannya dengan orang tua, atau papa mama lagi sibuk, atau mereka emosinya juga lagi nggak stabil, kalian ngajak bicara, enggak, cari waktu yang pas, nggak salah, doa dulu. Tuhan berikan saya ketenangan, papa mama juga ketenangan hati dan waktu yang pas, apalagi kalau itu hal-hal yang mungkin buat papa mama belum pernah mendengar apa yang ingin kalian sampaikan, gitu kan? Kalian perlu ambil waktu itu ya. Itu sikap hati seorang anak yang akan diberkati Tuhan tuh. Kemudian yang ketiga, kalau kalian pernah marah, pernah kecewa, sakit hati dengan orang tua, dengan papa mama begitu, jangan terlalu lama menyimpannya. Sebab kalau kalian menyimpan kemarahan, kekecewaan terlalu lama, itu buat hati kalian akhirnya jadi keras dengan papa mama, maunya melawan terus. Kalau maunya melawan terus, orang tua juga tidak mau kan kalian lawan terus. Seperti kalian juga nggak mau kalau dilawan orang lain juga kan. Begitu kan, akhirnya hubungannya jadi buruk terus. Jadi kalau kalian ada yang terluka dengan papa mama, secepatnya datang kepada Tuhan, minta supaya Tuhan beri kemampuan dan memaafkan papa mama. Kalian perlu memaafkan papa atau mama ya. Nah, kalau ternyata hubunganmu sudah coba bersikap seperti kok buruk terus begitu ya, atau tadi kan pernah ada konflik membuat kalian sebenarnya sangat menyimpan kemarahan berkepanjangan dan sulit untuk ada titik temu, nggak salah kalian cari pertolongan. Jadi bisa kalian bisa konsultasi kepada kakak-kakak pembina remaja atau kepada Pak D atau kepada siapa yang kalian bisa percaya. Akan lebih baik lagi yang kenal dengan orang tua kalian supaya kepada siapa kalian bicara, mereka juga nanti juga akan bicara dengan orang tua kalian supaya mereka lebih memahami kalian. Gitu ya. Karena kalian pasti inginlah merasa sukacita, bahagia di rumah kan? Menikmati sesuatu yang bermakna dengan orang tua di rumah. Ambil sikap sebagai seorang anak yang memang membuat kalian bisa nikmati hubungan itu. Oke, terima kasih Pak D. Jadi teman-teman, hormati orang tuamu, ya, karena itu akan menjadikan kita bahagia, umur panjang. Ya. Kemudian hubungan itu masih dijalin dua pihak, nggak bisa satu pihak, dan tetap semangat. Ya, terima kasih Pak D, terima kasih Mima, Vano, Fael, Keo, dan Lean. Kita akan akhiri Pak D, kita berdoa buat anak-anak ini supaya mereka punya masa depan yang cerah, mereka punya keberhasilan, dan mereka yang pasti taat kepada Tuhan dan taat pada orang tua. Pak D berdoa ya Pak D buat mereka ya. Oke, yuk kita bersatu dalam doa ya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk obrolan kami sore hari ini. Kiranya apa yang kami obrolkan itu membuat setiap anak-anak remaja maupun para orang tua menyadari posisinya masing-masing dan bisa memperbaiki hubungan mereka. Sehingga hati para orang tua boleh kembali
kepada anak-anaknya. Hati anak-anaknya juga boleh kembali kepada orang tuanya. Bapa di surga, secara khusus hamba-Mu saat ini berdoa untuk anak-anak remaja yang mengikuti acara ini. Kiranya Roh Kudus mengarahkan hidup mereka di jalan-jalan Tuhan. Masa depan yang cerah, penuh harapan itu pasti, sesuatu yang pasti yang sudah sediakan bagi mereka. Biarlah mereka juga bisa mengarahkan hidup mereka kepada masa depan yang seperti itu. Beri mereka kesanggupan untuk bisa mengerti dan mengenal Engkau. Beri mereka keberanian untuk selalu berjalan di jalan Tuhan. Beri mereka sikap prinsip hidup yang jelas, yang benar, supaya mereka tidak mudah terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan buruk yang akan membuat mereka keluar dari jalan Tuhan, menyimpang dari masa depan yang Tuhan janjikan. Terima kasih untuk anak-anak remaja yang hebat, yang luar biasa, yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah kami sebagai orang tua bisa menolong mereka selalu ada di jalan Tuhan. Terima kasih untuk Om Anton yang sudah memandu acara ini. Diberkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati ya. Ini saya serahkan ke Kak Kris. Oke, terima kasih ya untuk Om Anton, untuk Pak D yang sudah memberi masukan sore hari ini, dan biar kiranya adik-adik juga diberkati, mereka siap untuk membenahi diri ya adik-adik ya, nggak marah-marah lagi, nggak bete-bete lagi sama orang tua, tapi belajar untuk menghormati orang tua, dan setiap orang tua juga, harapan kami guru-guru sekolah minggu, orang tua juga boleh berkomunikasi dengan kami, kalau ada pergumulan anak-anak atau masalah bisa di-sharingkan sehingga setiap guru juga bisa memberi masukan dan membantu adik-adik untuk bertumbuh dengan lebih baik. Terima kasih untuk sore hari ini, untuk partisipasinya.